Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi wattaba hudahu ila yaumil liqa. Amma ba'd. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, uswah kita, penunjuk jalan hidup kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan atau riwayat-riwayat yang disebut dengan Asy-Syama'il. Dengan materi ini diharapkan kita akan mengenal lebih dekat sosok atau figur Rasulullah SAW, bahkan sosok hingga ciri fisiknya, yang tentu saja sebenarnya ini persoalan atau hal yang terkait dengan ini cukup panjang karena banyak sisi yang mesti kita ketahui kalau kita ingin tahu, ingin kenal Rasulullah SAW. Beliau dikenal dengan akhlaknya yang tentu Al-Quran, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Rasulullah sendiri menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi segala bentuk kebaikan atau kemuliaan akhlak yang ada pada manusia, maka pasti ada pada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW adalah contoh yang paling ideal, yang paling sempurna, yang menggambarkan akhlak yang mulia. Artinya kalau kita mengagumi seseorang karena kebaikan budi pekertinya, perilakunya, gitu, sopan santunnya atau apapun juga, gitu, maka tingkat yang paling sempurna dari semua yang kita kagumi itu ada pada sosok Rasulullah SAW. Inilah makna dari sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Pembahasan tentang akhlak Rasulullah tentu pembahasan yang sangat besar dan panjang dan sudah dikenal dalam arti populer. Tapi sebenarnya untuk mengenal Rasulullah SAW tidak hanya melalui akhlaknya. Selain akhlak beliau, kita pun juga bisa mengenal beliau dari kebiasaan sehari-harinya, gitu ya. Kebiasaan ini hal-hal yang sangat biasa, gitu ya, yang katakanlah lebih karena spontanitas atau memang ya secara alamiah Rasulullah seperti itu, gitu ya. Contohnya Rasulullah berpakaian itu seperti apa sih, gitu ya. Ada yang pernah tahu Rasulullah kalau pakai baju warnanya apa? Maksudnya apakah selalu putih? Enggak juga. Rasulullah pernah pakai baju merah? Enggak. Nanti kita baca. Rasulullah pernah pakai baju merah? Iya. Gitu ya. Ini kan bukan akhlak, ini kebiasaan. Dan ketika beliau memakai baju merah, apa komentar para sahabat? Seorang sahabat yang merekam kejadian ini ketika Rasulullah pakai baju merah,
ma ra'aitu syai'an ahsana qat. Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar orang ya. Artinya perbandingannya bukan sekedar dengan orang, dengan apapun. Jadi kalau intinya nih sahabat yang mengatakan ini, kalau dia pernah melihat sesuatu yang indah, baik itu manusia ataupun pemandangan atau apapun ya, maka ketika dia membandingkan pemandangan itu dengan sosok Rasulullah yang dilihatnya, maka dia mengatakan aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika beliau pakai baju merah gitu. Baik, nanti kita lihat. Nah, jadi hal seperti ini kita perlu tahu. Dan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang spontan gitu ya, yang mengalir, itu kemudian mengandung juga kedalaman atau keluhuran akhlak juga akan terkait. Nah ini artinya yang spontannya saja Rasulullah itu tidak keluar dari koridor akhlaknya yang mulia. Bahkan kemudian, nah Rasulullah mungkin kita bisa kenal dari ciri-ciri fisiknya, gitu ya. Ciri-ciri fisik Rasulullah itu penting, perlu kita ketahui. Bagaimanapun secara manusiawi kita akan tertarik kepada seseorang diantaranya karena secara fisik juga dia menarik kan. Saya yakin ibu semua memuja dalam arti pasti menganggap suaminya ganteng kan. Masa enggak kan gitu kan. Artinya di antara salah satu faktor yang buat ibu mau menjadi istri dari suami ibu sekarang itu kan karena tertarik dengan dia juga secara fisik kan. Masa mungkin tidak? Itu tidak mungkin. Lah Rasulullah itu diposisikan sebagai apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai nabi, sebagai pemimpin, sebagai pendakwah, artinya yang mengajak orang, yang artinya menarik orang. Orang itu memang harus tertarik dengan Rasulullah SAW. Maka yang membuat orang tertarik kepada Rasulullah itu bukan sekedar tutur katanya, bukan sekedar akhlaknya, tapi juga fisiknya memang Rasulullah menarik. Fisik Rasulullah sangat menarik. Sebagai wanita, ibu-ibu, ini sebagai wanita ya, kita bicara masalah wanita. Kalau barangkali melihat sosok Rasulullah kelepak-kelepak deh. Ini bukan mengada-ada. Kalau kita baca yang disebut dengan asy-syama'il, syama'il itu kan satu semacam bidang keilmuan yang menyangkut sosok dan figur Rasulullah SAW dari segi fisik sampai kebiasaan sehari-hari sampai akhlak kesehariannya, akhlak yang terkait dengan kemanusiaannya, itu ya. Artinya kalau akhlak itu kan terbagi, akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi ada akhlak yang terkait dengan manusia, perangai yang sering disebut sekarang karakter. Sebenarnya karakter kurang tepat. Akhlak saja lebih kuat. Akhlak itu lebih dalam dari karakter. Kalau karakter itu ya hanya karena terbiasa saja. Motifnya ya karena pembiasaan semata-mata. Tapi kalau akhlak akan muncul dari iman yang kokoh. Ya kalau karakter itu kan seorang aktor itu dia memerankan karakter antagonis gitu. Tapi kan kenyataannya belum tentu antagonis kan. Nah, gitu. Artinya karakter itu bisa dicopot gitu ya. Tapi kalau akhlak tidak gitu. Ya seorang kalau jalan-jalan ke Singapura biasanya lebih rapi ya ketimbang kalau di Jakarta gitu. Buang sampah nggak mungkin sembarangan gitu. Tapi kalau di Jakarta kan, nah yang dibentuk di Singapura itu karakter, tapi bukan akhlak kan gitu. Seperti itulah lebih kurang ya. Nah, jadi syama'il itu satu bidang keilmuan yang membahas sosok dan pribadi Rasulullah terkait dengan ciri-ciri fisik beliau, kemudian kebiasaan sehari-hari beliau, sampai akhlak yang terkait dengan hubungan beliau dengan sesama manusia. Nah, tadi saya katakan bahwa sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai juru dakwah, sebagai orang yang harus menyampaikan risalah Allah, bagaimana menarik sebanyak orang untuk menerima, secara fisik Rasulullah memang harus sempurna sebagai manusia gitu ya. Dan memang kalau kita baca dari
keterangan syama'il, Rasulullah itu sempurna sekali. Semua orang yang memandang Rasulullah, yang melihat Rasulullah, yang berjumpa Rasulullah, itu tidak mungkin menghina fisik beliau atau mendapatkan celak gitu. Susah sekali. Rasulullah itu menarik dari segi hal, gitu ya. Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa Allah memberi kesempurnaan fisik kepada Rasulullah SAW yang mendukung tugas berat beliau gitu ya, sebagai Nabi dan Rasul, agar kemudian kesempurnaan akhlak beliau gitu. Sehingga dari segala sisi beliau itu menarik, sehingga tidak ada alasan orang untuk tidak suka kepada Rasulullah. Sebenarnya begitu gitu ya. Nah, coba kita baca keterangan syama'il ya. Barangkali ibu-ibu belum kenal gitu sebenarnya. Rasulullah tuh rambutnya gimana gitu, bahunya gimana. Dan yang repotnya lagi kalau kemudian sekarang, kalau saya boleh bertanya kepada ibu, siapa yang tidak ingin dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah atau bermimpi berjumpa Rasulullah SAW? Pasti ingin kan? Sebagai umatnya kita ingin kan? Pertanyaan begini, kalau seandainya ibu dikaruniai rezeki atau nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa Rasul dalam mimpi, bagaimana ibu menentukan atau memastikan ini Rasulullah atau bukan? Pertanyaannya itu, bagaimana memastikan itu Rasulullah atau bukan? Hah? Hah? Jadi kalau ada yang mengatakan ini Rasulullah gitu, bagaimana kita yakin? Yakin itu masa hanya ibu kalau dikasih tahu aja emang langsung yakin? Betul, tidak bisa ditiru. Rasulullah itu tidak bisa diserupai, tidak bisa ditiru oleh setan. Tapi bagaimana kita tahu itu Rasulullah atau bukan? Gitu kan? Itu kalau kita tahu aslinya bagaimana? Kan gitu. Kalau nggak tahu aslinya gimana? Ada ini apa namanya? Ini dia. Kita lihat ini. Kita lihat. Para sahabat itu pasti kenal Rasulullah SAW. Karena yang namanya sahabat itu adalah orang yang berjumpa, melihat dan hidup bersama Rasulullah. Berarti secara fisik hafal Rasulullah. Baik. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat itu merindukan Rasulullah SAW. Dan kerinduan mereka itu sedikit terobati ketika sebagian di antara mereka bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika sahabat berjumpa dalam mimpi mereka dengan Rasulullah SAW, mereka kan tidak perlu pembuktian apapun kan? Lah karena mereka pernah hidup bersama kan? Udah pasti ini Rasulullah. Nah disitulah hadis Rasulullah menyatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi melihatku dalam mimpi, melihatku, maka mimpinya itu benar. Itu memang benar-benar aku yang dalam mimpinya itu. Kenapa? Karena setan tidak mungkin menyerupai seperti aku. Bagi para sahabat ya iyalah gitu kan, mereka tidak perlu pembuktian kan gitu. Jadi yang dilihatnya betul-betul Rasulullah, karena mereka memang sebelum Rasulullah wafat mereka hidup bersama Rasulullah SAW kan itu. Apalagi kalau kita tahu bahwa betapa kerinduan para sahabat pada Rasulullah itu begitu luar biasa menggelora. Tidak satu dua yang berkata aku berjumpa Rasulullah, aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW kan gitu. Bahkan Ibnu Abbas itu kan sahabat kecil ya, ketika Rasulullah wafat itu baru usia sekitar 10 tahun. Kan dalam hidupnya dia mengalami masalah besar gitu kan. Contohnya perang antara Ali dan Muawiyah kan itu. Apa katanya? Setelah kejadian itu, aku bermimpi, dalam mimpiku ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada yang memanggil, ada panggilan ditujukan kepada Ali dan Muawiyah gitu ya. Maka Ali masuk ke tempat panggilan itu, kemudian keluar. Ketika keluar Ali berkata Allahu Akbar, qadha li Rabbi, Allah memutuskan akulah yang benar dalam masalah ini.
Kemudian Muawiyah dipanggil. Ini mimpi Ibnu Abbas di mana ada Rasulullah dan lain. Kemudian keluarlah Muawiyah dan berkata, "Ghafara li Rabbi." Allah telah mengampuniku. Wa Rabbil Ka'bah. Coba bayangkan. Jadi para sahabat itu biasa begitu. Utsman bin Affan ketika menghadapi pengepungan, pemberontakan yang berakhir dengan pembunuhan beliau, di malam terakhir Utsman, artinya sebelum dibunuh besoknya, itu bermimpi. Dalam kondisi yang begitu sulit itu mimpinya apa? Mimpi berjumpa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar yang sudah meninggal lebih dulu. Jadi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu sedang duduk bersama. Utsman dari kejauhan gitu dipanggil Rasulullah. Utsman, ta'al aftir indana. Utsman, kemarilah berbukalah bersama kami. Coba bayangkan. Itu Utsman itu udah nggak melihat ini sedang dikepung, ini ancamannya nyawa. Ketika mendengar itu, besok paginya dia bilang ke keluarganya, aku berpuasa pagi ini. Dan dia sudah tahu hari itu dia akan meninggal. Lah karena udah dipanggil Rasulullah, ayo kemarilah. Jadi sore ini berjumpa kami gitu. Maka pagi itu dia berpuasa, duduk di tempat di kamarnya membaca Al-Qur'an. Masuklah pemberontak dari atas atap kemudian membunuhnya. Pagi itu. Coba lihat, mereka betapa dalam kondisi-kondisi bermimpi berjumpa Rasulullah. Tapi yang penting di sini mereka tidak perlu pembuktian. Jelas itu pasti Rasulullah bukan yang lain. Nah, masuk generasi tabi'in. Tabi'in ini siapa? Generasi yang lahir setelah Rasulullah wafat. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, tabi'in ini kan mendapat cerita langsung dari para sahabat. Rasulullah itu begini. Mereka kan yang ingin mereka inginkan, yang mereka rindukan apa? Ingin persis melihat sosoknya, kan gitu. Maka tidak jarang generasi tabi'in ini bermimpi berjumpa Rasulullah SAW, gitu ya. Ketika mereka bermimpi, nah mereka menceritakan mimpinya kepada para sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Maka para sahabat tuh nggak langsung, oh baguslah kamu mimpi kamu selamat ya, nggak begitu. Begini dulu, engkau bermimpi berjumpa Rasulullah. Coba jelaskan sosok Rasulullah yang kau lihat dalam mimpimu. Nah, kata dia, baru menerangkan rambutnya begini, perawakannya begini, bahunya begini, dadanya begini, ininya begini. Nah, sahabat tentu yang tahu persis Rasulullah, benar itu Rasulullah SAW. Nah, itu generasi tabi'in bisa mendapat pembuktian pembenaran dari sahabat. Lah setelah itu generasi berikutnya bagaimana? Nah, apalagi berikutnya lagi, apalagi kita sekarang. Kalau kita berjumpa Nabi emangnya kemudian ada namanya gitu? Belum. Berjumpa Nabi ada yang mengatakan ke saya, "Ustaz, yang dilihat tuh cahaya." Ya artinya nggak kelihatan sosoknya dong ini kalau begitu. Enggak, saya berbicara tentang kalau kita berjumpa Nabi, sosok Nabi SAW. Itu harus betul-betul kita bisa memastikan memang sosoknya itu Nabi. Dari mana kita tahu? Hanya melalui syama'il lah kita tahu. Setidaknya bisa membayangkan itu sosok Nabi SAW. Karena syama'il lah yang menjelaskan secara detail Rasulullah itu dahinya seperti apa, kepalanya seperti apa, dadanya seperti apa, semuanya seperti. Nah itu ya. Kalau berjalan seperti apa, nah gitu ya. Kalau senyum seperti apa, bentuk muka Rasulullah itu seperti apa. Hanya syama'il lah yang bisa memberi keterangan kepada kita. Saya khawatir ibu-ibu belum pernah belajar syama'il. Sudah? Oh belum. Ini udah bertahun-tahun ngaji nggak tahu syama'il. Baik. Kita coba angkat dikit-dikit. Ada beberapa buku syama'il, sebagian sudah diterjemahkan Bu. Di antaranya syama'il karya Imam Tirmidzi. Itu sudah diterjemahkan, ada beberapa versi terjemahan, cuman yang di tangan saya terjemahannya kurang bagus gitu, yang bahasa Indonesia agak kurang detail karena ini harus detail sekali. Nah gitu ya, intinya. Tapi sudah adanya terjemahan sudah lumayan lah memudahkan. Sebenarnya selain Syama'il Tirmidzi ini paling terkenal, selain itu masih banyak lagi. Syama'il Tirmidzi itu cuma sekitar 200-an riwayat saja Bu. Yang menceritakan sosok Rasulullah cuma 200 riwayat, ini sedikit ini.
Jadi kalau kita ini diterangkan oleh orang ya tentang sosok kita perlu berapa panjang? Rasulullah itu 200 halaman itu dikit lah. Ada lagi yang lebih tebal. Imam Al-Baghawi itu kitabnya tentang Syama'il sekitar 2 jilid, sekitar hampir 1000 halaman tentang Rasulullah SAW. Kita yang pendek aja dulu lah, riwayat-riwayat Imam Tirmidzi. Contohnya ini, coba simak nih. Kita ingin kenal Rasulullah ya, fisiknya ya. Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik. Riwayatnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik yang meriwayatkan atau yang menggambarkan ciri fisik Rasulullah SAW. Dia sendiri adalah pelayan, pembantu Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah tiba di Madinah usianya masih 10 tahun. Jadi pelayan kecil. Justru dari sahabat yang kecil ini kita bisa punya gambaran detail tentang fisik Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sahabat yang senior itu tidak berani menatap lama-lama Rasulullah SAW. Jadi yang detail-detail di sahabat seperti Anas ini. Annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabt. Ba'athahu Allah Ta'ala ala rasi 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tafahu Allah Ta'ala ala rasi 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Anas menjelaskan. Pertama yang dijelaskan Anas adalah postur tubuh Rasulullah SAW. Rasulullah itu ini kira-kira aja lah kita sambil ngobrol. Rasulullah itu tinggi atau pendek? Oke, kalau sedang berarti antara tinggi dan pendek. Sedangnya sedang gimana? Coba ngebayang-bayang. Tentu kita menggunakan standar umum orang Arab ya. Jangan orang Indonesia, salah di situ pertama. Nah, tentu orang Arab di zaman Rasulullah dengan zaman sekarang nggak jauh-jauh beda, lebih kurang aja, gitu. Jangankan zaman Rasulullah, Nabi Ibrahim itu emang perawakannya gede-gede amat, enggak kan? Kalau kita ingin lihat, tahu ya lihat aja kakinya. Itu telapak kaki Nabi Ibrahim itu kan enggak terlalu luar biasa, normal lah begitu untuk orang Arab ya. Itu ukuran sepatu berapa, mungkin 43 atau berapa gitu ya. 46 itu ya. Oh ya, oke lah. Tapi orang sekarang masih ada juga yang 46 kan. Oke lah, itu Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim yang berapa ribu tahun yang lalu, coba bayangkan. Kalau kesini Rasulullah usianya aja 63 kan. Lebih kurang lah dengan orang sekarang kan. Nah, jadi perawakannya kita pakai standar orang Arab aja. Ya. Rasulullah itu untuk ukuran orang Arab sedangnya bukan sedang dalam arti terlalu pertengahan, enggak. Sebenarnya gini. Rasulullah itu cenderung tinggi. Artinya perawakannya cenderung tinggi, cuma tingginya laisa bit tawilil ba'in. Ini gambaran dari Anas bin Malik. Tingginya tidak menjulang. Kan kalau ada orang tinggi tapi tinggi tidak proporsional gitu ya. Tingginya terlalu menjulang, jadi lehernya terlalu tinggi, kakinya terlalu tinggi, kan gak enak gitu. Kalau Rasulullah enggak. Jadi laisa bitawilil ba'in. Tinggi tapi tingginya tidak menjulang. Wala bil qasir, dan tidak pendek. Jadi jelas Rasulullah itu lebih cenderung ke tinggi. Cuman tinggi yang proporsional gitu ya. Jadi bukan juga sedang dalam artian tadi betul-betul di pertengahan antara tinggi dan pendek, bukan juga. Cenderung tinggi, cuman proporsional. Ini postur tubuhnya. Umar tinggi memang. Baik. Jangan, nanti disamain memang, kalau enggak gimana? Yang kedua, warna kulitnya. Rasulullah warna kulitnya apa? Ayo selama ini menduga bagaimana warna kulit Rasulullah?
Saya pernah di satu majelis, itu Rasulullah kulitnya gimana? Sawo mateng, Ustaz. Saya bilang ini kalau mimpi berarti salah itu mimpinya. Sawo mateng orang Indonesia. Enggak. Rasulullah SAW disebutkan di sini, wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Rasulullah itu putih, cuman putihnya bukan putih amhaq. Amhaq itu apa? Bukan putih pucat. Ya, bukan putih berbercak, bukan, gitu ya. Kan ada putih berbercak, ada putih yang pucat, gitu ya. Beliau putih bersih, gitu ya. Cenderung kemerah-merahan dikit, gitu ya. Oh, itu lain lagi kalau Humairah. Kalau Humairah di pipi. Humairah lebih di pipi, gitu ya. Jadi cenderung kemerah-merahan, tapi bukan bercak, bukan ya, beda. Ya. Jadi beliau tidak putih pucat, tidak putih berbercak, begitu ya. Putih agak kemerah-merahan dalam riwayat lain. Wala bil adam, dan dipastikan dia tidak seperti sawo matang gitu, lebih dekat ke tanah warnanya, enggak begitu. Nah, dipastikan gitu. Nah, dia harus mulai tahu kan, sehingga dari sini ibu tahu nih kalau mimpi ya. Kalau warnanya agak kuning baru bukan. Kalau warna kulitnya gitu, atau sawo matang bukan, apalagi hitam bukan, ya. Jadi putih bersih, gitu. Jangan salah, orang Arab itu sekarang putih atau bukan warnanya? Tergantung orang Arab itu. Banyak yang mengira orang Arab itu agak kehitam-hitaman. Enggak, Bu, orang Arab itu sebenarnya di Madinah, saya ketika di Madinah lebih banyak yang putih orang Arab asli. Iya. Orang Madinah apalagi lebih banyak yang putih. Baik. Itu kulitnya. Sekarang rambutnya. Wala bil ja'dil qatat wala bil bisabt. Rambutnya tidak keriting kecil-kecil. Tidak lurus sepenuhnya lurus. Berarti bergelombang. Gitu ya. Rambut Rasulullah itu bergelombang. Nah, jadi kalau ditemuin nanti rambutnya lurus banget, bukan Nabi SAW. Kalau keriting-keriting juga bukan, bergelombang, gitu ya Rasulullah. Ikal berarti ya. Baik. Nah, di riwayat ini nanti kita ada riwayat tambahan yang kita baca. Gitu. Ada keterangan bahwa Rasulullah SAW selama hidupnya, kata Anas nih, pelayannya, sampai beliau wafat di usia 63 tahun, uban beliau itu dihitung oleh Anas, baik yang di janggut maupun yang di kepala, tidak lebih dari 20 helai saja. Jadi kalau dalam mimpi itu rambutnya putih-putih semua atau lebih banyak putih, bukan Rasulullah SAW. Karena sampai wafat Rasulullah tidak banyak beruban, hanya sedikit, berarti hitam, gitu ya. Baik. Berarti sudah ada berapa hal nih yang kita tahu dari Rasulullah ini? 4 ya. 3 sih sebenarnya, karena itu tetap perubahan tentang rambut. Ya. Keterangan lain kita lihat, kita lengkapi dengan keterangan lain. Masih dari Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawili wala bil qasir, hasanal jismi, wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral launi idza masya yatakaffa. Riwayat kedua ini ada tambahan bahwa selain Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tidak tinggi menjulang, tapi proporsional, tidak pendek. Hasanal jismi, secara umum postur tubuh itu Rasulullah sangat proporsional, begitu ya. Secara umum, ini pandangan umum, nanti ada detailnya. Rambutnya seperti tadi. Nah, ada keterangan tambahan tentang gaya Rasulullah. Ini dah ke gaya. Idza masya, ketika beliau berjalan, yatakaffa. Apa itu yatakaffa? Cara Rasulullah berjalan. Nah gitu, kalau dalam mimpi kalau lihat Rasulullahnya berjalan, lihat caranya berjalan. Rasulullah berjalan itu seperti orang yang berjalan di turunan. Nah, cenderung agak menunduk, tidak mendongak. Jadi kira-kira begini ya, kira-kira Allah Ta'ala, kita nggak tahu yang aslinya.
Ini nanti ada riwayat lain yang menunjukkan itu ketawaduan Rasulullah. Rasulullah itu kalau jalan itu tawadu gitu ya. Jadi sebagai pemimpin besar orang yang ditakuti nggak begini jalannya, nggak begitu gitu. Kira-kira nggak begitulah gitu. Dan beliau kalau dipanggil seseorang atau ingin ini, itu tidak begini, nggak begitu. Kalau Rasulullah semua tubuhnya beliau sepenuhnya dia balikan untuk menunjukkan sepenuh hati beliau memenuhi panggilan seseorang tamannya atau ketika ingin berbicara dengan seseorang. Jadi tidak, kan lain kalau begitu kan. Gayanya. Nah ini dia Rasulullah itu begitu. Jadi cara berjalannya saja sudah menunjukkan akhlaknya. Itulah Rasulullah SAW. Maka kira-kira menariknya ya Rasulullah itu ya. Ini gambaran dari riwayat yang ada. Jadi idza masya yatakaffa. Riwayat lain. Kita ingin mencoba mendapatkan lebih banyak keterangan tentang fisik Rasulullah SAW. Ini pelajaran, saya kira udah tamat pelajaran ini. Ternyata belum. Ibu itu cinta nggak sama Rasulullah sih? Cinta. Kok nggak kenal? Gaya jalanannya baru tahu gitu kan. Orang cinta sama tuh selebriti gitu. Nomor sepatunya dia hafalin sama fansnya kan. Baik. Tapi nomor sepatu Rasulullah nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Nanti sabar, makanya belum. Nanti dari sekian riwayat nanti ada saling melengkapi. Baik. Al-Bara bin Azib. Ini sahabat lain yang juga junior. Dia Al-Bara ini termasuk yang ditolak di perang Badar. Artinya karena belum 15 tahun usianya. Menceritakan begini, karena Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Azimal jummati ila syahmati udhunaih alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Nah ini dia kata Al-Bara bin Azib. Rasulullah SAW itu postur tubuhnya tadi persis sama keterangannya. Nah ada keterangan tambahan dari Bara bin Azib. Ba'ida atau dalam riwayat lain bu'aida ma bainal mankibain. Antara dua pundak Rasulullah itu Rasul itu lebar gitu ya. Jadi kalau kita mah kan dada gitu ya, kalau yang disebut lebar itu dada. Kalau orang Arab menyebutnya pundaknya gitu. Jadi Rasul itu nggak mengkerut begini, dadanya besar emang, lebar. Bidang, dadanya bidang, ya betul lah gitu. Ya, emang ibu tahu lah yang kayak gitu, kalau saya nggak ngafal yang kayak gitu kan. Baik, itu dadanya bidang, gitu ya. Azimal jummati ila syahmati udhunain. Nah sekarang rambut Rasul, kebiasaan rambut Rasul bagaimana sih? Ya. Rambut Rasul tadi kan kalau bentuknya bergelombang ikal. Beliau itu rambutnya yang umum ada 3, yang sering ada 3. Pertama sampai menutup ujung telinga. Yang kedua menggantung antara ujung telinga dengan bahu. Yang ketiga sampai di bahu. Itu rambut Rasulullah SAW. Iya memang. Iya. Ini yang paling sering. Rasulullah pernah botak, Rasulullah jelas lah. Itu ada riwayat yang lain. Tapi yang seringnya itu. Jadi di ujung telinga, menjuntai antara ujung telinga dengan bahu, gitu ya. Dan kemudian sampai di bahu, gitu ya. Ada 3 yang sering itu Rasulullah SAW gitu. Nah, tapi juga gondrongnya bukan gondrong seniman ya. Tahu kan gondrong seniman kira-kira kan? Nah, ya. Karena apa? Kita juga sebenarnya ini ada riwayat panjang, Bu. Riwayat itu banyak gitu ya. Tapi saya coba rangkum sebagian, saya tarik dulu ya, saya masukkan biar punya gambaran, jangan sampai salah dari awal. Rasulullah gondrong tapi bukan gondrong acak-acakan. Karena Rasulullah disebutkan oleh Aisyah gitu, bahkan Aisyah pernah melakukan apa itu? Menata rambut gitu ya. Rasulullah itu ditata rambutnya, rapi rambutnya gitu ya. Tasrih sya'ar gitu ya. Terjil sya'ar. Jadi Rasulullah melakukan itu. Jadi rambutnya itu memang rapi walaupun gondrong gitu ya. Gondrongnya seperti itu gitu ya. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu memang meminyaki rambut gitu ya. Jadi Rasul itu sampai memperhatikan penampilan. Tapi bukan juga
juga ya seperti kecenderungan laki-laki sekarang yang berlebihan juga dalam masalah itu, gitu loh ya. Kan ada juga sekarang tipikal laki-laki yang terlalu ya gitulah istilahnya. Ibu-ibu lebih ngerti lah. Artinya Rasulullah nggak setiap saat, nggak setiap hari ngasih minyak rambut tuh nggak setiap hari. Disebutkan tidak setiap hari. Tapi intinya menjaga kerapian itu ya, gitu ya. Ya Rasulullah itu kan perang apa kan nggak mungkin kan selalu klimis gitu dan semua, enggak lah, berjuang. Tapi beliau menjaga rambut. Bahkan ketika ada seorang yang datang berkunjung dan bertamu, itu rambutnya acak-acakan. Rasulullah mengatakan apa kepada rombongannya? Ala yajidu hadza, apakah orang ini tidak bisa merapikan atau dirapikan dulu kayak gitu penampilannya? Maka kemudian ini ketika dia mau berjumpa loh, bertatap muka dengan Rasulullah, maka kemudian ditarik dulu ke belakang, dirapiin dulu, dicukur dulu, baru ketemu. Nah ini kata Rasulullah seharusnya, gitu loh. Jadi dalam Islam mengurus rambut itu memang betul bagian dari adab, gitu ya, adab yang memang diperhatikan dalam Islam. Jangan pikir ya yang penting hatinya gitu. Memang yang penting hatinya kemudian acak-acakan segalanya, enggak juga begitu, gitu ya. Jadi Rasulullah rapi rambutnya. Oke. Ini satu hal ya. Jadi rambutnya berarti dominan hitam. Gitu ya. Sedikit uban, kemudian ikal atau bergelombang, kemudian panjangnya lebih sering menutup ujung telinga atau antara ujung telinga dengan bahu atau sampai di bahu, di pundak, gitu ya. Nah, kata Al-Bara bin Azib, ya. Alaihi hullatun hamra, ketika dia melihat Rasulullah yang dia ceritakan ini, Rasulullah mengenakan hullah. Hullah itu baju, ya. Cuma gini, baju Rasulullah SAW itu emangnya selalu jubah? Rasulullah selalu jubah? Enggak, Bu. Hullah itu baju dua helai, atasan bawahan, gitu ya. Jadi enggak selalu yang terusan jubah, gitu. Makanya kalau kita sekarang itu kan banyak orang yang terlalu gampang nyunah dipikirnya jubah itu yang nyunah Rasulullah selalu jubah gitu. Belum tentu itu nyunah dalam arti emang Rasulullah selalu begitu. Pertanyaan juga emangnya jubah Rasulullah kayak gitu? Kan gitu. Saya pernah dikritik, Ustadz kok pecinya nggak nyunah? Loh maksudnya apa? Nggak putih. Ini kebetulan saya bawa yang putih gitu. Sebenarnya ini sudah salah kaprah dari awal. Sekarang peci itu sunnah nggak sih? Pertanyaannya dari saya, Rasulullah pakai peci nggak sih? Nah, ini gara-gara nggak belajar Syama'il nggak tahu. Gitu. Oke, Rasulullah itu kan yang paling sering pakai surban. Surban Rasulullah kayak surban sekarang? Nggak juga gitu loh. Ya, makanya harus paham sunnah itu harus paham beneran, jangan asal nyunah dipikirnya peci nyunah. Enggak. Baik. Tadi Rasulullah itu pakai hullah itu baju atasan bawahan gitu ya. Warnanya merah. Cuma para ulama menjelaskan merah ini bukan merah dalam arti merah polos gitu. Enggak. Merah yang ada campurannya. Tapi dominannya merah memang. Dominannya merah maksudnya. Tapi ini ada campurannya. Ini keterangan ulama syarah para ulama gitu ya. Nah, itu tidak dilarang gitu ya. Apa kata Al-Bara, melihat Rasulullah dengan postur tubuhnya yang tadi seperti itu, dengan rambutnya seperti itu gitu kan, rambutnya rapi, kemudian gondrong sampai hampir sebahu atau sepundak, pakai baju merah gitu yang indah dengan tadi ada tidak sepenuhnya merah polos gitu ya. Apa kata dia? Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Sepanjang umurku tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah dari sosok Rasulullah yang ada di hadapanku. Rasulullah itu begitu, indah sekali. Artinya menarik. Rasul itu menarik. Ya. Jadi orang tuh sebelum ketemu aja, sebelum ngobrol aja sudah enak gitu, apalagi kalau sudah ngobrol. Nanti ada kata-kata Ali gitu. Kalau orang baru ketemu sekali, bagaimana kalau sudah setiap hari akan seperti apa? Baik. Dari Al-Bara bin Azib masih, ma ra'aitu min dilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih kurang kesan yang sama ketika Rasulullah pakai baju merah tadi itu,
aku tidak pernah melihat yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Lahu sya'run yadribu mankibai, rambutnya sampai menjuntai di pundaknya. Bu'aida ma bainal lam yakun bil qasir wala bil tawil. Lebih kurang ini sama secara keterangan. An Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib menceritakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tawili wala bil qasir. Ini kan sudah ada 3 sumber nih, Anas, Bara, kemudian Ali. Tampaknya semua kesan para sahabat sepakat tentang postur tubuh Rasulullah. Rasulullah itu tidak tinggi menjuntai atau tidak tinggi menjulang, tinggi yang proporsional gitu ya, tidak pendek. Shasnul kaffaini wal qadamain, tebal kulit tangannya dan kakinya, tebal tapi halus, lembut. Karena dalam riwayat Anas, mamasastu hariran, aku tidak pernah menyentuh kain bahkan sutra yang lebih lembut dari tangan Rasulullah SAW. Nah, susah ya. Itu tangan Rasulullah seperti itu. Tapi sebenarnya tebal kulitnya, gitu ya. Kata Ali, ghalil, syasnal kaffain wal qadamain, dakhmar ras, kepalanya tidak tirus, tidak apa gitu ya, artinya berisi gitu ya. Dakhmal karadis, karadis itu sendi-sendinya itu kelihatan menonjol, jadi kelihatan Rasulullah itu kekar, artinya badannya itu berisi, kuat, kokoh gitu loh. Jadi kan ada mungkin postur orang yang terlalu kecil gitu, kelihatan kalau tulangnya itu kecil gitu, terkesan gitu. Kalau Rasulullah enggak, jadi tulangnya cenderung besar gitu ya. Bukan gemuk lain, tapi memang kokoh Rasulullah itu, tubuhnya kokoh sekali. Kemudian tawil masrubah, idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Beliau punya tambahan, ada bulu dada, kata Ali. Jadi tawil masrubah itu maksudnya beliau memiliki bulu dada gitu, dari dadanya sampai ke pusar gitu ya. Itu berbulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu membayangkannya gimana ya? Aduh, Allahu Akbar. Ini Rasulullah gini ya. Ini semua di Syama'il ada, Bu. Sabar deh. Nanti kan tentang kesehariannya kan, bagaimana berbicara, bagaimana nanti ada masalah berbicara, dari gaya bicaranya, pemilihan kata-katanya gitu ya, sampai kemudian bagaimana pandangannya, itu semua ada keterangannya. Mendingan sabar ya, daripada sekilas-sekilas. Sabar aja, nanti kita baca riwayatnya, biar ibu nyaman bahwa ini bukan sekedar saya sedang berimajinasi menyampaikan Rasulullah kira-kira begini, enggak, ini riwayatnya begitu gitu ya, riwayat yang terkini. Sabar aja dulu ya. Rasulullah itu karena gini, sampai pemilihan kata-katanya aja udah luar biasa. Rasulullah itu memilih, menata kata-katanya gitu. Dan itu kan menunjukkan orang kalau menata kata-kata dengan sangat baik, menunjukkan pikirannya jernih, orangnya cerdas gitu ya. Kemudian orangnya sangat beretika, karena bisa menempatkan kata-kata di mana, kapan, untuk siapa, kan gitu. Seperti itu Rasulullah SAW. Makanya kecerdasan berbahasa itu sangat penting. Kita sekarang ini termasuk yang tidak kurang dipentingkan dalam pendidikan kita sekarang. Anak-anak kita tidak memiliki kecerdasan bahasa yang memadai, sehingga memilih kata-kata jelek, mengungkapkannya juga jelek, gitu. Kemudian sembarangan aja tidak bisa menempatkan, gitu. Kepada siapa, kapan, di mana, itu paling penting sekali. Gitu ya, Rasulullah seperti itu, gitu ya. Naik, tapi sabar aja nanti ya. Ini semua di dalam Syama'il ada itu, jangan salah. Beli bukunya aja biar cepat. Baik, di toko buku.
Yang tadi tentang syama'il itu pokoknya syama'il itu macam-macam nanti Indonesianya figur. Tapi biasanya syama'ilnya tidak dibuang, gitu ya. Ini kalau masalah yang bagus saya tidak mengecek satu persatu terjemahan quotes apa yang di tangan saya kurang bagus. Figur Nabi SAW itu kurang detail lah. Artinya hal-hal yang seharusnya detail kurang detail. Kurang bagusnya di situnya, itu bagian kritiknya. Tapi nggak apa-apa lah kalau terjemahannya untuk mendekatkan aja Bu dulu gitu ya. Asal nggak salah aja kan udah lumayan gitu ya. Kurangnya oke lah dimaklumi. Karena saya belum yakin juga yang lainnya juga sedetail itu. Baik. Oh ya itu dia makanya perlu konsultasi. Intinya secara umum terjemahan itu asal penerjemahnya memang diketahui bagus, secara umum bagus. Cuman biasalah namanya penerjemahan ini kan karya manusia, ada aja kekurangan untuk menggambarkan hal-hal yang detail gitu ya. Kekurangan aja, nggak apa-apa buku apapun ibu terjemahan kekurangannya ada pasti. Termasuk terjemahan Al-Quran juga, namanya juga terjemah, kan itu bukan asli kalam Allahnya gitu. Itu perlu tafsir kalau Al-Quran kan, sama seperti hadis juga perlu syarah. Baik. Ali kesan tadi kalau Bara bin Azib mengatakan aku tidak pernah melihat sesuatu lebih indah dari Rasulullah SAW. Ali mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Sepanjang hidupku aku belum pernah melihat yang katakanlah lebih indah dari Rasulullah ketika beliau hidup ataupun setelah beliau wafat. Ya. Nah ini kata-kata Ali. Riwayat berikutnya dari Ali bin Abi Thalib dijelaskan begini. Ali menjelaskan begini. Idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah bitawil mumaghat wala bil qasil mutaraddid kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatat wala bis sabt kana ja'dan rajilan wa lam yakun bil mutahham wala bil mukaltham wa kana fi wajhi tadwir abyad mushrab أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاس والكتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه ختم النبوة وهو ختم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Ini kata-kata Ali luar biasa menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang setiap hari berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah katakanlah merasa bosan untuk berjumpa. Kalau berjumpa itu senang sekali bawaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada keterangan tambahan gitu. Dari yang sudah kita jelaskan dari rambutnya dan seterusnya. Kana raja' dan rajilan. Jadi Rasulullah tadi rambutnya bergelombang gitu. Bergelombangnya ya tadi dia tidak lurus, betul-betul lurus. Ikal memang, kalau bahasa kita ikal ya memang ya. Iya, yang kalau bergelombang itu ikal. Oke lah. Lam yakun bil mutahham wala bil mukaltham. Mutahham maksudnya apa? Tadi kan sudah digambarkan Rasulullah itu badannya berisi dalam arti ya kalau dadanya bidang, kemudian sendi-sendinya kelihatan gitu kan. Tapi beliau ini tidak gemuk, bukan gemuk gitu loh. Beda gitu ya. Artinya tidak dagingnya tidak kelihatan lah kalau gemuk, besar karena gemuk kan beda dengan gitu. Tapi juga jangan digayangkan kekar kayak kekar orang ini ya, orang gimnastik gitu ya. Itu juga terlalu berlebihan kalau begitu. Memang beliau badannya apa namanya bukan otot gitu, memang sendi-sendinya itu kelihatan kekar gitu ya. Kalau itu kan karena otot yang dilatih terus menerus jadi membesar kan begitu. Nah, maksud mutahham itu beliau itu tidak gemuk, tidak badannya tidak bukan karena faktor daging besarnya gitu. Kemudian
Nah, bentuk muka beliau itu tidak bulat, tidak bundar, gitu ya. Laisa bi wala bimukaltham, gitu. Atau kata Ali bin Abi Thalib, wa kana fi wajhi tadwir, gitu. Tidak bulat, tapi juga tidak terlalu lonjong, gitu. Jadi antara itulah, itu apa sih kalau bahasa kita sih? Oval agak cenderung panjang kan? Enggak juga ya? Enggak juga ya. Jadi pokoknya intinya dia tidak bulat tapi juga tidak lonjong gitu. Tidak panjang, oval. Nah, oke, ini udah tahu nih. Ini ciri ini ya. Jadi kalau wajahnya begitu, bentuk wajahnya dulu gitu kan. Itu yang membuat kita. Jadi kalau dia terlalu bulat atau terlalu tirus, itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Catat itu. Jangan sampai salah di mimpi. Iya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau? Nah, syasnal kafain wal qadamain, kulit tangan dan kakinya tebal. Idza masyatakalla kana min hattu fi sabab, sama ketika berjalan itu seperti orang berjalan di turunan. Wa idzal tafata ma'an, ketika beliau berbalik gitu ya, melihat ke belakang atau melirik, maka dengan tubuhnya, tidak pernah hanya ini kepalanya, untuk menunjukkan ketawaduannya, untuk menunjukkan bahwa beliau ketika dipanggil seseorang, beliau betul-betul sepenuhnya dekat dengan dia. Ada apa gitu kan? Jadi beliau memberikan perhatian itu penuh kepada para sahabat. Makanya di sini memang satu hal yang menarik dari kesan para sahabat semuanya, bahwa meski Rasulullah itu punya banyak sahabat, banyak sekali sahabat, tapi setiap sahabat yang mencatatkan kesannya atau memberi testimoni kalau bahasa kita, itu selalu mengesankan bahwa dia itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah itu ribuan sahabatnya, tapi setiap sahabat yang menceritakan atau memberi testimoni bagaimana kesan Rasulullah terhadap dirinya, dia merasa bahwa Rasulullah itu sangat memperhatikannya. Ini kan susah kan? Seorang pemimpin saya yakin akan sukses kalau begini, kalau semua bawahannya merasa diperhatikan. Dan bukan diperhatikan biasa. Perhatian itu sampai artinya sampai perhatian sepenuh hati, sampai orang yang katakanlah ya di sebuah lingkungan itu dia orang sangat biasa-biasa, level rendah gitu. Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabat. Ketika sedang berbincang, tentulah pembicaraan itu selalu penting lah Rasulullah dan para sahabat. Tiba-tiba masuklah seorang anak wanita kecil masuk ke majelis itu, dan dia langsung menuju Rasulullah dan menarik tangan Rasulullah SAW. Coba, Rasulullah sedang berbicara sama sahabatnya dalam satu pertemuan, anak kecil masuk menarik tangan Rasulullah untuk keluar dari pertemuan itu. Kira-kira gimana kalau itu dalam sebuah forum pemimpin? Nggak kebayang. Anak aja nggak mungkin, jangankan anak gitu kan masuk ke situ. Ini anak kecil perempuan masuk. Mau apa anak itu? Anak itu tahu. Pertama dia sangat menyukai Rasulullah SAW, dan dia tahu kalau Rasulullah diajak oleh dia, Rasulullah tidak akan menolak. Anak perempuan kecil ini menarik tangan Rasulullah kemana? Dia ajak Rasulullah untuk menemani dia berkeliling di sekitar kota Madinah. Anak itu ingin ditemani oleh Rasulullah SAW. Jadi anak itu sangat percaya diri bahwa Rasulullah mau menemani dirinya. Ditemani. Sampai kemudian anak itu sudah merasa puas dan Rasulullah bertanya, mau kemana lagi nak? Sudah wahai Rasulullah. Udah, Rasulullah kembali lagi ke pertemuan para sahabatnya. Coba bayangkan. Ini Rasulullah seperti ini. Anak kecil saja merasa tidak mungkin dikecewakan gitu ya. Siapa sih kalau ada orang populer, orang terkenal yang kemudian dia tidak ingin ibarat kata selfie bareng kalau sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan begitu. Selfie dong, foto dong kan begitu. Ya Allah, jangankan masalah selfie. Ini diajak keliling-keliling, ditarik dari pertemuan Rasulullah mau. Sampai si anak itu puas, sudah terpenuhi hasratnya. Apalagi sahabat-sahabatnya yang senior-senior itu. Bagaimana perhatian Rasulullah kepada mereka. Coba bayangkan. Inilah sosok Rasulullah. Tawadunya beliau itu luar biasa.
Rasulullah itu dengan segala kesibukannya, dengan segala permasalahan yang menumpuk dari A sampai Z, dari urusan kamar mandi gitu kan Rasulullah mengurus masalah kamar mandi sampai urusan perang, tapi Rasulullah masih punya waktu untuk anak-anak. Rasulullah itu kalau ketemu atau menjumpai pamannya Abbas, anak-anaknya Abbas itu masih kecil-kecil sekali, kecuali Fadl yang udah agak gede. Itu anak-anak Abbas itu dijajarin oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ayo semua kalian, aku hitung gitu, lari lomba sampai ke tiang sana atau ke tempat sana. Siapa yang duluan aku udah kasih hadiah. Rasul punya waktu untuk anak-anak. Pemimpin besar yang serba sibuk itu, yang sangat urusan umat, bayangkan. Itu masih punya waktu untuk anak-anak. Dan kadang-kadang Rasulullah berjalan di sekitar di pinggir-pinggir Madinah dengan naik keledai, membonceng seorang anak kecil di belakangnya. Jadi kalau kita itu presiden mau jalan-jalan, ingin tahu gimana sih kondisi Jakarta atau Jabodetabek, aku ingin keliling-keliling, dipanggilnya anak kampung, nak sini ikut dengan aku ngobrol di dalam, nak gimana dan seterusnya. Coba begitu Rasulullah SAW. Ya jangan tanya Bu lah kalau itu. Mana ada pemimpin kita berpikir begitu? Mana dia berpikir bahwa itu adalah rakyatku yang ada di sudut sana. Jadi anak sedang jalan atau sedang bermain di pinggir jalan, nak sini ikut, nanti dianterin balik. Betapa anak kecil itu kan bangga. Dia dibawa siapa, dibonceng siapa? Rasulullah. Dan hanya berdua, tidak ada yang lain. Saat itulah Rasulullah biasanya memberikan pesan-pesan besar. Nah, dengarlah. Nah, di situ pendidikan itu masuk kan. Ya, ketika anak dibonceng oleh presiden kan pasti memberikan perhatian penuh kan. Atau bertanya, Pak ini apa, ini apa? Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu Rasulullah SAW. Wa idza iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya ada cap tanda kenabian. Nah, kata Ali apa? Ajwadun nasi sadran. Beliau itu orang yang berhati sangat lapang, orang yang hatinya paling lapang. Ajwadun nasi sadran, sangat pemurah, gitu ya. Atau bahasa lain samhan. Hati lapang itu samh. Apa itu samh? Kan disebutkan bahwa Rasulullah memberikan gambaran seorang mukmin yang baik itu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Ini ya. Apa maksudnya? Ketika berinteraksi dengan orang, dengan masyarakat, dengan orang lain, itu sifat yang menonjol itu samah. Samah itu apa? Menerima kekurangan orang lain ketika memperlakukan dirinya. Gitu ya. Menerima kekurangan orang. Sekarang Rasulullah posisinya apa sih? Kan Nabi dan seterusnya. Kan sebenarnya seharusnya kan ada standar lah gitu, orang memperlakukan Nabi itu seperti apa. Tapi kalau kurang-kurang, kalau salah, kalau istilah kata sekarang salah nyebut gelar, salah gimana gitu, salah tingkah laku, itu Rasulullah sama sekali tidak peduli yang seperti itu. Samhan. Sampai ketika sampai masuk transaksi, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Ketika menjual atau membeli, itu sifat yang muncul di situ. Apa samhan? Bagaimana dia kalau dia penjual meringankan si pembeli. Ibu kan paling jago dalam hal ini kan. Ketika transaksi kan yang paling ulet untuk masalah harga itu sampai titik mana kan. Nah, sebenarnya kalau ibu transaksinya dengan Rasulullah Bu, cepat. Kenapa? Beliau akan menimbang. Seberapa, katakan tentu seorang pedagang tahu ukuran untung rugi, tahu akan di mana. Tapi bagaimana sebisa mungkin menyenangkan dan meringankan si pembeli. Itulah Rasulullah SAW. Ketika beliau menjadi penjual, beliau menimbang si pembeli. Samhan idza ba'a. Ketika beliau membeli, nah dibalik, samhan idza ishtara. Ketika membeli, kemudian Rasul nawar Bu. Ibu kalau baca nanti dalam Syama'il adalah dalam Syama'il itu ada. Bagaimana Rasul bertransaksi, bagaimana Rasul menawar. Rasul kalau nawar betulan Bu. Nawar betulan gitu ya. Artinya enggak temen enggak usah nawar gitu, enggak sungkan-sungkanan, enggak nawar. Tapi tadi bagaimana si
ketika beliau posisi membeli gitu, si penjual itu jangan sampai merasa ya daripada nggak kejual nggak laku kan, kan ada gitunya kan, mendinglah nggak begitu, dia menimbang gitu. Jadi kalau menjual menguntungkan gitu ya si pembeli, kalau dia membeli menguntungkan si penjual kan gitu. Makanya Rasulullah mengatakan idza kiltum fazidu. Rasulullah ingat, Rasulullah pedagang ya, jika kalian menimbang untuk konsumen maka tambahkan dari yang seharusnya, fazidu kan itu. Samhan idza qtada, jika kemudian ada urusan utang piutang. Nah ini dia, utang piutang itu kan pasti ada ajalan musamma, ada batas waktu kan gitu, utang piutang. Tapi ketika batas waktu itu tiba dan kemudian waktu melunasi tiba, dilihat apakah orang itu udah punya atau tidak, punyanya sudah leluasa atau tidak, itu semua ditimbang. Kalau memang belum leluasa, ya nggak usah lunas dulu. Itu samhan. Itu Rasulullah SAW. Intinya bagaimana menyenangkan orang lain. Bagaimana menyenangkan orang lain. Inilah Rasulullah. Jadi itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa tidak ada orang yang memiliki hati yang lebih lapang dari Rasulullah SAW. Di antara maksud lapang itu adalah itu samah. Gitu ya. Rasulullah itu seperti itu. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan beliau ini kalau berucap berkata-kata maka tidak ada yang lebih jujur dari beliau. Gitu ya. Beliau itu sampai candanya saja jujur. Enggak ada Rasulullah dalam bercanda itu berbohong. Kalau kita kan karena alasan canda kan bisa aja bohong, kan ini. Kalau Rasulullah enggak. Kalau Rasulullah enggak. Jadi begini. Pernah ada seorang, saya lupa namanya, orang pedalaman Bu, orang kampung. Artinya dia tidak sering bertemu dengan Rasulullah. Dan karena orang kampung, karena tidak sering bertemu Rasulullah, otomatis secara pendidikan ini rendah orang ini. Artinya orang sederhana, orang kampung, secara intelektual rendah gitu. Kalau tidak salah namanya Zuhair. Dia sesekali datang ke Madinah, tentu salah satu kepentingannya adalah berdagang di pasar di Madinah, membawa barang dagangan dari kampung. Ya kampung lah Bu, apa sih yang datang ke kampung? Tapi satu hal yang selalu dia pastikan, kalau datang ke Madinah, dia pasti akan membawa hadiah kepada Rasulullah sebaik yang bisa dia siapkan, sebaik mungkin yang bisa dia siapkan. Artinya dia ingin menunjukkan, ingin membuktikan rasa sayangnya kepada Rasulullah SAW, cintanya kepada Rasulullah. Orang yang polos, yang kurang berpendidikan itu, tapi punya cinta yang sangat tinggi kepada Rasulullah. Rasulullah tahu itu, dan Rasulullah SAW selalu membalas kebaikan orang yang jarang ketemunya, bukan sahabat sehari-harinya, bukan. Kalau pulang itu Rasulullah pasti membekali dia dengan apa gitu, membawa ya pokoknya Rasulullah pasti membalas. Yang menarik, orang ini selain masalahnya tadi ekspresi cintanya begitu tinggi kepada Rasulullah, dia itu suka bercanda. Dan candaannya itu suka membuat Rasulullah senyum, menyenangkan Rasulullah gitu ya. Nah Rasulullah pun juga suka membalas candanya. Satu ketika begini, orang ini datang kemudian berdagang, biasalah ketemu Rasulullah kemudian berdagang di pasar. Ketika sedang berdagang di pasar, Rasulullah datang dari belakang. Ini di pasar, dia sedang menjajakan barangnya, bla 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 bla. Rasul dari belakang pelan-pelan. Ini orang-orang di pasar kan banyak orang. Itu Rasulullah Bu, pemimpin agung ini. Itu langsung mendekap dari belakang erat-erat dan ditutup matanya. Ini si Zuhair ini. Zuhair tuh berontak. Arsil nih, siapa ini? Lepaskan aku. Kan gitu. Kaget kan dia, siapa ini? Canda dengan seperti ini kan. Dia nggak tahu gitu. Kemudian setelah dia berontak begitu kuat oleh Rasulullah, matanya dilepaskan, tapi di kaparnya enggak gitu. Dia langsung melirik, ternyata Rasulullah. Ingat, para sahabat yang lain yang lihat itu hanya senyum-senyum dan tidak ada yang berbicara, karena tahu Rasulullah sedang ingin bercanda. Ketika dia tahu itu Rasulullah, bukannya melepas tapi justru semakin mendekat atau merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah SAW. Karena cintanya, ini ekspresi yang sangat spontan. Nah Rasulullah tidak berhenti di situ. Nah, kan tadi ini suka canda orangnya, dicandai oleh Rasulullah, dibalas candanya. Kata Rasulullah, siapa yang membeli budakku ini? Oh, itu kan kayak jualan budak, budaknya berontak gitu, makanya dipegangin. Oh, siapa yang jual budakku ini?
kan gitu. Maka ya semua orang ketawalah gitu. Apa kata Zuhair? Ya Rasulullah, dia balas canda sebenarnya. Zuhair ini kekurangannya apa, Bu? Dia secara fisik buruk rupa. Dia membalas canda Rasulullah dengan canda. Dia berkata, ya Rasulullah, engkau benar mau jualku? Kan gitu. Kan Rasul mengatakan, man yashtari hadzal 'abd. Ingat, ini kata Ali tadi, Rasulullah tuh jujur, sampai canda jujur. Rasul tidak mengatakan, kalau dalam terjemahan, siapa yang membeli budakku? Enggak begitu. Siapa yang membeli budak ini? Abd, kan semua manusia adalah hamba Allah. Abdun itu kan hamba. Ya, Rasulullah, man yashtari hadzal 'abd. Siapa yang membeli hamba ini? Hamba saya ini, hamba Allah kan. Nah, Zuhair balas, ya Rasulullah, kalau engkau memang mau menjualku, engkau rugi Rasulullah. Aku tidak mungkin dibayar mahal, hargaku terlalu murah. Siapa yang membeliku dengan kondisi begini, maksudnya dengan harga tinggi. Nah, awalnya kan canda, tapi ketika Zuhair candanya dengan begini, intinya, ya Rasulullah, engkau kan tahu aku seburuk ini. Siapa yang membeli itu? Jangan dijual deh, kan gitu. Rugi, nanti rugi sendiri. Aku kan buruk. Nah, Rasulullah membalas. Dari tadinya canda jadi serius. Mungkin bagi manusia engkau itu rendah. Tapi bagi Allah, innaka laghali, engkau terlalu mahal. Coba. Ini Rasul itu begitu, Bu. Gitu. Ini dengan orang yang hanya sesekali ke Madinah. Sesekali ke Madinah. Maka saya katakan tadi, siapa yang tidak terkesan kalau Rasulullah itu sangat memperhatikannya? Kayak gini. Asdaqun nasi lahjatan wa alyanhum arikah wa akrahum ishrah. Kata Ali, Rasulullah itu sangat ringan untuk menolong, membantu orang, gitu ya. Alyanhum arikah. Jadi tidak pernah memposisikan berat untuk kalau seandainya orang perlu apa, atau katakanlah apa yang bisa saya berikan, gitu. Itu Rasulullah tidak pernah menunggu. Itu beliau sifatnya. Aliyanhum arika, gitu. Wa akramuhum isra, dan sangat pemurah dalam bergaul. Tadi memudahkan semua orang di dalam benak Rasulullah SAW. Man ra'ahu badihatan, siapa yang tidak sengaja melihatnya, artinya bukan karena ingin berjumpa, ingin belajar, ingin menyerap, enggak. Karena bertemu spontan, man ra'ahu badihatan haba, akan langsung mengesan wibawa Rasulullah SAW, sangat berwibawa sekali baginya gitu. Wa man khalatatuhu ma'rifatan, dan siapa yang kemudian setiap hari berjumpa dengannya dan mengenal lebih dekat dengannya, ahabba, pasti akan sangat-sangat mencintainya. Yaqulu na'ituhu, bagiku Rasulullah ara qablahu wala ba'dahu mislah, aku tidak pernah melihat orang yang sempurna melebihi, yang katakanlah sesempurna Rasulullah, baik semasa beliau hidup ataupun setelah beliau meninggal. Nah, ini gambaran sebenarnya saya rangkumkan dari 7 riwayat dan ada beberapa tadi tambahan. Berarti postur tubuh Rasulullah, kulit Rasulullah, rambut Rasulullah dengan gaya rambutnya, kemudian apalagi bahu beliau, sendi-sendi persendian beliau, kemudian apalagi bulu dadanya, kemudian bentuk mukanya, wajahnya, gitu. Apanya lagi? Kemal kulitnya, gitu ya. Apanya? Belum janggutnya, kan tadi ubannya baru. Baik. Silahkan baca bukunya supaya kemudian lebih banyak tahu tentang Rasulullah, supaya kalau mimpi jangan nggak salah gitu, bahwa itu adalah Rasulullah. Gitu ya. Itu dia, makanya jangan hanya diceritakan, nanti ngayal gitu kan. Baik. Demikian ibu-ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa? Memang rambut Rasul hitam. Ada keterangan lain. Memang tadi yang kita baca belum menyebutkan, tapi keterangan lain ada. Bahwa memang keterangan rambut Rasul itu hitam. Dasarnya hitam. Jadi bukan pirang, bukan. Bukan coklat, enggak. Hitam. Okay. Dan makanya karena itu Rasulullah pakai cat rambut ya. Ada masa Rasulullah pakai cat rambut gitu ya.
Dan cat rambutnya itu bukan hitam. Ya, itu yang menunjukkan bahwa memang rambutnya hitam. Karena nggak boleh gitu cat rambut itu sesuai dengan warna aslinya. Tapi juga jangan sampai cat rambut sekarang dalam konteks tasyabuh juga ya. Dalam arti karena ingin kayak orang barat, kayak orang bule gitu. Enggak. Baik. Jadi lebih ke gaya. Silahkan Ibu, belakang. Belakang dulu. Satu-satu, sebentar. Iya, silakan. Ini pertanyaan yang kesekian yang saya dengar. Penasaran sekali, kok ibu-ibu tuh pokoknya membanding-bandingkan aja gitu. Pertama, sejauh ini saya belum menemukan riwayat yang membandingkan, sehingga saya tidak berani menilai ya. Karena tentu yang paling bisa membandingkan adalah yang pernah melihatnya, gitu ya. Tapi setiap orang yang melihat Rasulullah tentu, oh ya tadi kesannya. Ini yang kita katakan semua laki-laki ya. Kalau perempuan jangan tanya gitu. Bagaimana nanti ada keterangan umum ma'bad ya, kesan umum ma'bad itu wanita yang ya karena terkesan pertama kali berjumpa dengan Rasulullah saja. Nanti bisa kita ceritakan kalau ada waktu gitu umum ma'bad itu seperti apa. Ini wanita gitu ya, wanita polos sebenarnya dia tipikalnya. Jadi saya tidak berani bandingkan mana yang lebih ganteng Rasulullah atau Nabi Yusuf gitu. Soalnya saya tidak punya modal untuk mungkin begitu. Kalau bagi lebih baik begitu, gantengnya beda gitu. Arab, Bani Israel. Jadi beda gantengnya, sama-sama ganteng tapi beda gantengnya. Cuman kesan Rasulullah sendiri kepada Nabi Yusuf ketika berjumpa dalam Mi'raj, waktu Mi'raj. Jadi ketika berjumpa, kesan Rasulullah laqad utiya syatral jamal. Setengah dari kegantengan. Kalau kegantengan itu 100 gitu, setengahnya 50-nya itu dimiliki oleh Nabi Yusuf. Ya kalau yang laki-laki yang kita suami ibu berapanya lah gitu ya. Nilai sendiri aja. Silahkan, kurang lebih begitu. Silahkan. Oh iya, botak. Makanya saya katakan tadi kan Rasulullah juga pernah botak, pernah pendek, yang lain pernah. Tapi yang tadi kalau tidak karena faktor botak, kalau panjang ya begitu, menutup ujung telinga atau antara ujung telinga dengan bahu atau sampai di bahu. Di pundak. Kalau tahallul, afdolnya hukumnya mustahab, jadi sunnah. Afdolnya botak. Intinya begini, kalau membimbing itu, ini hukumnya intinya sunnah, dalam arti mustahab, tidak wajib gitu ya. Cuma satu hal saja, mau didoakan Rasulullah enggak? Mau, baik. Didoakan sekali mau enggak? Baik, mau. Kalau 3 kali mau enggak? Otomatis lebih lagi. Nah, kalau yang tidak botak sekali aja. Kalau yang botak 3 kali, pilih mana? Itu aja kalau saya. Siapa yang rugi sendiri. Masalahnya bukan sunnah atau wajib gitu. Mau didoakan berapa kali Rasulullah? Rasulullah mendoakan yang botak 3 kali. Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin wal muqassirin. Itu aja intinya. Baik, tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian. Ya boleh dong, kenapa enggak? Iya, asal kemudian secara budaya di kita, ini kan kebiasaan Bu. Secara budaya di kita, apakah itu identik dengan wanita atau tidak? Kalau di satu masa itu sangat identik dengan wanita, gaya itu jangan, gitu ya. Tapi itu kebiasaan, Kalau memang itu tidak identik ya nggak apa-apa, memang dasarnya boleh, gitu ya. Iya, cuman itu juga belum tentu benar Bu. Karena Yesus ini kan sesuai tergantung budayanya. Kalau itu kan karena yang ibu lihat itu Yesus Eropa. Coba Yesus Afrika. Kalau Yesus Afrika beda loh, rambutnya nggak gitu, dia keriting. Kalau Yesus Cina sipit dia. Ya, itu memang agama budaya mereka. Ibu lihatnya Yesus Eropa sih. Serius memang begitu. Coba aja dilihat lihat di Google, coba cari. Yesus Afrika beda memang, agak hitam. Silakan Bu.
Mukanya maksudnya di mimpi terus. Ya gimana kita kemudian tahu Rasulnya? Ya itu dia. Kan kita justru dengan syama'il ini kita jadi tahu kan, dari kulitnya, dari bentuk rambutnya, dari nanti kan ini wajahnya belum, bentuk wajahnya sudah gitu ya. Terus kemudian dagunya belum gitu, janggutnya gimana? Itu kan dari situ kita tahu. Kalau tidak begitu ya bukan gitu aja udah. Nggak bisa dengan aku Rasul, gitu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Yang nggak bisa dilakukan setan itu menyerupai fisik Rasulullah. Kalau mengklaim kan bisa saja aku Rasul enak aja, bukan gitu ya. Jadi memang harus tahu syama'il. Kita mutlak harus tahu syama'il kalau ingin tahu Rasulullah SAW fisiknya. Nanti Rasulullah akan menunggu kita di hari kiamat kan sebelum masuk surga. Kalau nggak kenal kan repot nanti. Tapi justru saat itu nanti Rasulullah yang akan mengenali kita, gitu ya. Tapi kan apa salahnya? Masa kita tidak kenal Rasulullah, kan salah kalau supaya mimpi. Udahlah Bu, saya tidak punya apapun tentang masa amalan supaya mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Begini aja, tidak ada yang lebih untuk Rasulullah, tidak ada yang lebih bisa mendekatkan kita kepada beliau selain, taruhlah kita sebagai muslim, kita sewajarnya sebagai muslim ya menjalankan syariat Allah dan ajaran Rasulullah. Tapi yang harus berkuat adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kita kepada Rasulullah. Ketika seorang datang menjumpai Rasul, ya Rasulullah, ajaran Islam ini terlalu banyak untuk aku kerjakan semua, gitu ya. Artinya gini, dia tuh hanya melihat aku sekarang berjumpa denganmu di sini, tapi kan nanti di surga belum tentu aku bareng denganmu, karena engkau di level yang sangat tinggi, aku belum tentu bisa seperti itu ya Rasulullah. Jadi bagaimana aku supaya terus bersamamu, kan begitu. Sementara aku tidak bisa menjangkau levelmu. Apa kata Rasulullah? Terus apa yang kau miliki? Modal apa yang kau bawa? Yang paling kau miliki adalah aku mencintaimu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahab. Berbahagialah karena seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Cinta itu akan menambah bobot kita loh. Ya, akan menambah bobot kita. Perasaan itu. Maka cintailah Rasulullah. Makanya kalau mencintai Rasulullah itu. Cinta tapi nggak kenal tuh gimana? Nggak tahu. Rambutnya bertuh sekarang. Itu. Nah, buktikan itu. Itu kan cara kita mencintai Rasulullah. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita cukupkan dulu. Oh iya betul. Baik, kita tutup karena akan dibereskan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian yang ringkas dan singkat ini dan ringan ini memberikan manfaat kepada ibu-ibu sekalian, memberikan bekal yang walaupun ini masih atau baru 7 riwayat, memberikan bekal untuk pengenalan sosok Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencintai beliau dengan selayaknya beliau dicintai, dan semoga cinta kita itu yang kemudian mendekatkan kita kepada beliau. Semoga kita termasuk yang dikenali beliau di saat semua manusia berharap untuk dikenali beliau. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.